Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya. Tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, selamat Natal. Gimana rasanya Natal tahun 2022 ini? Apakah Anda dipenuhi dengan sukacita? Puji Tuhan, Yesus lahir di dunia. Yesus lahir dalam hati kita. Dan kita semua diundang untuk hidup dalam sukacita Kristus. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil sore hari ini berbeda dari bacaan Injil semalam. Bacaan Injil semalam ini bercerita tentang Yesus yang dibaringkan di palungan. Bagaimana Yesus dilahirkan. Bacaan Injil hari ini yang ditulis oleh pengarang Injil Santo Yohanes berbicara tentang firman, berbicara tentang cahaya, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang anugerah. Jadi kita melihat dalam Injil hari ini ada berbagai konsep yang tidak mudah seringkali untuk kita pahami. Tetapi kita perlu mencoba untuk memahaminya sehingga makna Natal semakin menjadi jelas buat kita. Saya akan mencoba menerangkan sedikit lebih jauh. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Yesus adalah Sang Firman.
Apa artinya? Sebagai Sang Firman, Yesus membawa terang. Yang kedua dan ketiga, terang ini menjadi anugerah dan kebenaran yang memperbaharui hidup kita, yang membuat hidup kita jadi indah. Pertama, mari kita lihat apa artinya Yesus adalah Sang Firman. Kan dikatakan kan, ini adalah ayat yang sangat terkenal dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apa artinya? Firman atau sabda ini kan berarti kan perkataan Allah. Sama seperti kita manusia, saat kita berkata, yang kita katakan itu ada dalam pikiran kita. Dengan kata lain, firman Allah ini menunjuk kepada kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam pikiran Allah, kebenaran yang kemudian disampaikan dalam kata-kata. Dan ketika Allah bersabda, kita ingat dalam kitab Kejadian, terjadilah terang, terjadilah tumbuh-tumbuhan, terjadilah manusia. Saat Allah bersabda, kita ada. Kita manusia diciptakan karena kita ada di dalam rencana Allah dan perkataan Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai Sang Firman, Sang Sabda, kita berbicara tentang kebenaran. Aduh Romo, tambah susah aja. Semoga Anda bisa mengikuti pelan-pelan bersama saya. Jadi kenapa kebenaran itu penting? Apa artinya kebenaran? Dan manusia perlu hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran adalah kesamaan antara realitas dan pikiran. Saya ulang. Kebenaran adalah kesamaan antara realitas dan pikiran. Jadi kita sebagai manusia sangat penting untuk hidup dalam kebenaran. Dengan kebenaran. Karena kebenaran ini adalah landasan dari berbagai tindakan kita. Kalau kita pergi ke dokter, apa yang pertama kita cari tahu? Apa yang pertama dokter cari tahu? Dokter akan cari tahu kebenaran penyakit ini apa. Dokter akan periksa badan si pasien dengan stetoskop, dengan tensinya, lalu ada dialog untuk tahu kebenaran tubuh ini sebenarnya apa sih sakitnya, realitasnya apa. Kalau nggak tahu realitasnya, bagaimana bisa bertindak dengan baik? Pernah gak Anda pergi ke dokter, belum diajak ngomong, belum ditensi, belum diperiksa temperaturnya, tahu-tahu dia udah ambil pisau bedah. Ini jantungnya ada masalah. Anda kabur gak? Kabur. Kenapa? Karena dokter ini belum tahu kebenarannya apa, kok udah mau ambil tindakan. Sama halnya dengan kita dalam hidup. Dalam hidup kita sehari-hari untuk berbagai tindakan, untuk semua hal yang kita lakukan, kita perlu tahu kebenarannya. Realitasnya itu bagaimana, supaya kita bisa menanggapi dengan baik. Dan realitas dalam hidup itu bukan hanya sekedar apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar. Karena hidup itu begitu besar. Dan di dalam hidup itu juga ada misteri yang akal budi kita ini gak bisa jangkau. Misalnya, siapa itu Allah? Atau dalam peristiwa Natal, kita melihat Allah yang menjadi manusia. Bagaimana di dalam diri Yesus
Yesus adalah Allah dan sekaligus Yesus adalah manusia. Ini bukan hal yang mudah untuk kita pahami. Tetapi Allah menyingkapkan misteri ilahinya itu kepada manusia. Jadi saat Allah menyingkapkan, reveal misteri ilahi itu kepada manusia, kita diundang untuk masuk mendekati misteri itu. Kita nggak bisa selesaikan dengan pikiran kita, tapi kita bisa mendekati misteri itu supaya pelan-pelan semakin mengerti. Anda ingat berapa hari yang lalu saat rekoleksi, mungkin Anda nggak ikut rekoleksi di gereja. Father Seto itu tanya, dia cerita, ada seorang suster datang kepada seorang romo. Suster ini katakan, Romo, ini dalam gereja itu ada banyak sekali misteri. Dan seringkali misteri menjadi masalah buat saya karena saya nggak bisa jelaskan. Apa sih Romo bedanya antara misteri dan masalah? Romonya diam sebentar, lalu Romonya bilang, saya tahu. Suster, kalau suster hamil itu masalah. Kalau saya hamil, itu misteri. Ini dari Father Seto ya, dari Father Seto. Tapi kita cuma mau katakan bahwa dalam hidup ada hal-hal yang kita bisa pecahkan, kita bisa mengerti sebagai satu permasalahan lewat akal budi kita. Tetapi ada hal-hal lain yang adalah misteri, yang hanya Allah bisa singkapkan kepada kita. Bagaimana seorang wanita itu mengandung dari Roh Kudus? Seorang wanita mengandung tanpa seorang pria, tetapi dari Roh Kudus. Tapi ini adalah kenyataan Natal. Dan ini disingkapkan kepada kita pelan-pelan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi semakin berarti. Supaya kita juga semakin mengenal Allah. Supaya kita juga semakin masuk dalam rencana Allah. Tujuannya adalah hidup sesuai rencana Allah. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui rencana Allah dalam hidup kita, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Allah, sesuai rencana Allah? Gak bisa. Makanya kita perlu belajar mengenal Allah, mengenal rencana Allah. Kalau kita semakin mengenal Allah, tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa mendekati misteri itu. Misteri Allah itu menjadi misteri buat kita, bukan karena kekosongan, bukan karena gak ada penjelasannya, tetapi karena otak kita gak mampu melihat, mengerti secara total misteri itu. Tetapi kalau kita terus hidup dalam Tuhan, belajar mengenal Tuhan, kita juga semakin mengerti siapa Tuhan dan rencana Tuhan. Sayangnya, nah ini sayangnya, misteri Tuhan yang begitu indah, saat kita diciptakan, Anda diciptakan indah atau tidak? Anda diciptakan indah adanya. Kita semua diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Tapi kita jatuh dalam dosa. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita ini semua begitu indah. Indah. Manusia diciptakan dalam rahmat. Manusia bukan diciptakan dalam dosa. Rahmat itu lebih fundamental dari dosa. Dan kita semua diundang untuk kembali pada hidup yang indah itu. Bukan hidup dalam dosa. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa dan seringkali kita terus-menerus melakukan dosa, karena buat banyak orang dosa itu enak.
nggak tahu bahwa jauh lebih indah, lebih berarti hidup dalam Tuhan. Karena terus-menerus hidup dalam dosa, jadinya matanya semakin tidak bisa mengerti Allah. Yang ada dalam pikirannya terus-menerus dosa. Tapi Anda lihat, enaknya dosa tuh cuma sebentar. Betul kan? Enaknya dosa cuma sebentar. Susahnya seumur hidup. Buat apa enak sebentar untuk susah seumur hidup? Jangan hidup dalam dosa. Tapi kadang-kadang kita merasa, aku udah terlanjur jatuh dalam dosa. Aku udah terlanjur, dosanya begitu besar, hidupnya begitu gelap, begitu kacau. Aku gak bisa mengerti Tuhan. Kabar gembiranya adalah Allah Sang Sabda yang adalah rahmat dan terang, rahmat dan kebenaran, mau mengajak kita kembali untuk hidup dalam Tuhan. Pertanyaannya, kita mau terima Tuhan enggak? Anda udah minta belum supaya Yesus itu hadir dalam hati Anda? Yang Anda minta di Natal ini hadiah apa? Coba jujur, hadiah apa? Baju baru, tas baru, mobil baru, rumah baru, permata baru, atau hati yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan. Kebahagiaan sejati itu lahir, hadir saat kita diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan untuk punya hidup yang indah, untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa bersahabat dengan Tuhan. Bayangkan jadi sahabatnya Tuhan, jalani hidup dengan benar. Kalau orang jalani hidup dengan kebijaksanaan, dengan benar, hidupnya lebih tenang gak? Hidupnya lebih berarti gak? Hidupnya lebih indah gak? Coba jalani. Kalau Anda gak bisa jawab, mungkin karena Anda belum tahu bagaimana mengalami hidup yang indah itu. Mohon supaya Kristus hadir dalam hati Anda dan memperbaharui Anda. Tahun 1886 ada seorang anak kecil namanya Teresia. Dia itu seringkali minta sama papanya hadiah Natal. Dan waktu itu dia udah cukup umur, udah 13 tahun. Tapi dia masih seperti kanak-kanak, kekanak-kanakan tepatnya. Jadi dia udah gantung sepatu itu di tempat deket tungku api pemanas supaya papanya kasih hadiah, taruh hadiah. Malam itu papanya pulang capek, tapi dia taruh hadiah di situ. Cuman papanya kesel. Ini si Teresia kapan ya bisa jadi dewasa? Dia itu seperti anak kecil terus, minta hadiah terus. Ini akan jadi tahun yang terakhir. Teresia itu denger itu. Karena dia lagi mau naik tangga, dia denger papanya ngomong. Jadi waktu dia denger papanya ngomong, dia sangat kecewa. Kakak perempuannya juga denger. Dan karena kakaknya tahu ini Teresia ini anaknya suka ngambek, suka nangis, kekanak-kanakan. Kakaknya langsung bilangin Teresia, kamu jangan nangis ya. Kamu jangan nangis. Udah langsung aja naik ke kamar. Tapi entah kenapa saat itu Teresia memutuskan untuk turun dan dia ambil sepatunya itu, ambil hadiahnya, buka hadiahnya dan dia sangat dipenuhi dengan sukacita. Saat itu Teresia bersikap dengan sangat dewasa. Kakaknya sampai heran, kok bisa Teresia begitu? Apa ini hanya pura-pura? Teresia kecil ini jadi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan dia tulis dalam buku diarinya, buku hariannya, peristiwa Natal tahun 1886 itu menjadi salah satu tonggak sejarah dalam hidupnya.
saat dia berumur 13 tahun, di mana dia menerima hadiah yang paling besar, hadiah Natal yang paling penting. Bukan baju baru, bukan tas baru, bukan sepatu baru, tapi hati yang baru. Semoga Yesus yang adalah terang dan rahmat Tuhan sungguh hadir dalam hati Anda untuk memberikan hadiah yang paling indah, hati yang baru di Natal 2022. Selamat Natal. Amin.